Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat muslim sekalian, pagi ini kami kedatangan dari tim Fansback Nurul. Katanya lagi gabut, Ustadz minta ngaji daripada main game terus. Melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan kemarin. Ada yang bertanya apa mas kemarin, buwuh apa? Buwuh atau walimah atau buwuh zaman Nabi itu gimana? Apakah zaman Nabi juga ada model buwuh-buwuh gitu atau gimana Ustaz? Ini kemarin karena musim Zulhijjah kemarin banyak yang anaknya dikhitan, banyak yang ngunduh mantu, sehingga menjadikan mereka itu buwuh itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Arabnya walimah. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang ditanya Rasulullah telah melaksanakan akad nikah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Aulim walau bisyatin." Aulim, buatlah walimah walau bisyatin, walaupun hanya dengan menyembelih kambing satu. Jadi kalau ada orang punya hajatan penganten, anaknya nikah, kemudian tetangga didatangkan, kita nyembelih sapi, nyembelih kambing, kemudian tetangga dikasih makan, makanannya itu namanya walimah. Yang namanya makanan ini walimah. Jadi sing diarani walimah itu panganane, nama makanannya. Kalau anak kita khitan, kemudian kita ngundang tetangga, kemudian tetangga kita kasih makan, itu namanya i'zar. Bukan walimah, namanya apa? I'zar. Kalau kita bangun rumah, alhamdulillah kita punya banyak uang, kemudian bangun rumah karena rumah hampir jadi atau cagak tiang sudah didirikan, tetangga didatangkan kanan kiri, kemudian dikasih makan makanan itu namanya wakiroh. Kalau kita pergi ke luar negeri, umroh, haji, semoga dimudahkan ya, amin. Kemudian ke Jepang, ke Korea, rekreasi atau apa, kemudian pulang. Kita dalam keadaan sehat, selamat, duitnya selamat, uangnya selamat, tetangga didatangkan kanan kiri, kemudian dikasih makanannya namanya naqiah. Kalau kita punya anak laki-laki, kita sembelihkan kambing 2, kalau perempuan kita sembelihkan 1 kambing, kemudian dikasihkan tetangga kanan kiri, namanya apa? Akikoh, roy kuitok ya. Lah, di antara walimah, i'zar, naqiah, wakiro, akikoh semua itu didasarkan apa? Atas dasar syarat lil bisyarah, untuk berbagi kebahagiaan dengan tetangga. Tonggor atau mengenai unta, ya kita nyembelih unta, seneng hati tetangga. Tetangga jarang-jarang makan ikan lauk sapi, kambing, ya kita nyembelih, tetangga seneng. Itu zaman Rasulullah mas. Jadi tetangga datang dikasih makan, itu namanya apa? Walimah. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Nah, itu piye? Zaman saiki piye walimah piye? Zaman saiki bawa amplop. Untuk apa amplopnya? Untuk tidak tahu. Dikasihkan yang punya hajat. Nah, kalau bawa amplop dikasihkan hajat itu berbeda dengan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu ya tetangga walimah itu didatangkan ya untuk apa? Makan, bukan ngasih amplop. Itu zaman. Tapi apakah itu dilarang oleh syariat? Ya tergantung niatnya apa ngasih amplop itu. Kalau niatnya sedekah, ya kalau mampu bawa, kalau nggak mampu ya nggak usah. Tapi kalau orangnya ketika kita punya hajatan nggak datang, ya ujung gremeng. Kalau niatnya hutang kok nggak ajak idap kabulnya. Makanya kalau kita punya hajatan zaman sekarang itu apakah tidak sama dengan Rasulullah? Kalau dulu tetangga seneng, kalau sekarang senep. Apakah dilarang? Ya jangan gitu dulu. Satu sisi orang sekarang itu sibuk mas Gofek. Orang sekarang itu sibuk syugul dengan pekerjaan, sehingga kadang-kadang tetangga satu dengan yang lain kurang bergaul. Tonggo siji karo liyane jarang ketemu ya pendak walimahan. Makanya walimah itu masih ada nilai positifnya apa? Nyepung silaturahmi, bisa menyambung tali silaturahmi. Punya nalar dulu. Nalarnya apa? Iki kalau saya hajatan ini tetangga seneng apa susah ya?
Kalau seneng, alhamdulillah, sampean nggak pernah punya hajatan. Hajatan nggak apa-apa, nanti kita sumbang, ya kita hajatan nggak apa-apa. Tapi kalau tonggo senep, masya Allah, wis buah maneh, masya Allah, wis hajatan maneh. Oh, tonggone senep, ya sudah, kita nalar lah, nggak usah hajatan besar-besar, ya cukup sewajarnya saja. Gitu Mas, apalagi Mas? Assalamualaikum, saat mau tanya perihal tobat perkara selingkuh. Kalau ada laki-laki beristri selingkuh dengan istri orang, langkah-langkah tobatnya bagaimana? Tobat selingkuh ya. Jadi begini, tobatnya orang selingkuh itu diranjam, Bu. Azaniyatu wazani Azaniatu wazani fajlitu kulla wahidum minhuma mi'ata jaldah. Jadi orang laki-laki yang zina dan orang perempuan yang zina itu harus diranjam. Tapi syaratnya harus ada saksi 4. Saya bacakan takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa itu ada 2. Ada dosa yang diampuni dan ada dosa yang tidak diampuni. Dzambun yufaru wa dzambun la yufaru. Dosa yang diampuni dan dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni jelas ya, semua sudah sepakat apa? Syirik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan-perbuatan syirik, dosa-dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang berarti berzina, berselingkuh itu termasuk dosa yang diampuni. Oke. Kemudian wa amma dzambul ladzi yufaru fa'amaluka bainaka wa baina rabbik. Adapun dosa yang diampuni adalah dosa yang di situ berhubungan antara dirimu dengan Tuhanmu. Kemudian yang ketiga adalah dosa wa dzambun yujazabihi. Dosa yang dibalas. Dosa yang dibalas itu apa? Dosa yang dibalas wa amma dzambu alladzi yujaza bihi fa dzalamuka akhaka. Dosa yang dibalas adalah dosa yang kamu menzolimi saudaramu. Termasuk dosanya orang yang berzina itu adalah dosa yang ketiga, yaitu dosa yang menzolimi. Apalagi perselingkuhan itu menzolimi orang lain. Kemudian orang yang bertobat dari perbuatan zina tidak harus dikhat. Jadi begini, nek ketemu misalnya ini, ojo Covid gue contoh, sapa ki sing zina sapa, sing selingkuh sapa ki? Yo fulan lah, ono fulan selingkuh karo fulanah. Itu dia harus dikhat. Dikhat itu diranjam sampai mati kalau sudah bersuami istri. Kenapa diranjam sampai mati? Karena wis roh rasane bojone kok pengin ngrasakno liyane. Yo nek gung tau roh dijilid 400 apa 100 kali. Mi'ata jaldah 100 kali. Dijilid itu dipukul gegere sampai 100 kali. Yang mukul adalah hakim. Itu kalau dalam daulah Islamiyah. Nah, syaratnya itu diranjam atau dikhat itu bila ada saksi. Saksinya berat. Fasyahatu arba'u rajulin. Disaksikan 4 laki-laki. Roh mlebune roh done. Lah, makanya dalam hukum ranjam dan khat ini dalam daulah Islamiyah pun jarang terjadi karena sulitnya mencari saksi. Misalnya yang saksi ini sampean Mas, aku nekseni dhek iku selingkuh tapi nggowo lek wong rono wis katokan. Kan gak pas mlebune to. Nah, makanya bagaimana kalau seperti itu? Kalau tidak diranjam, maka cukup bertobat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Nah, syaratnya bagaimana, Ibu? Lakukan 3 hal. Wa taubatu salah satu syurutin. Taubat itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah an-nadmu 'alal fi'li, menyesal terhadap perbuatannya. Wal iqla'u fil hali, yang kedua adalah meninggalkan atau berhenti dari perbuatan dosa itu. Kemudian wal azmu ala adamil aud, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ini
bagi pezina lakukan 3 hal itu. Sebanyak-banyaknya lakukan 3 hal itu. Apa? 1, menyesali perbuatannya dengan banyak beristighfar dan amal-amal soleh. Yang kedua, meninggalkan dari perbuatan itu. Yang ketiga adalah berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi selamanya. Itu ada lagi, Mas? Gak mau cabut. Kalau benar kiamat itu hari Jumat, lalu bagaimana dengan negara yang belum hari Jumat? Kalau benar kiamat itu hari Jumat, lalu bagaimana dengan negara yang belum hari Jumat? Negara yang belum hari Jumat. Jadi terpautnya berapa? Di Al-Quran itu ketentuan-ketentuannya itu yas'alunaka 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Sakulat fis samawati wal ard. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Orang-orang itu bertanya kepada Muhammad 'anis sa'ah tentang kiamat. Jawab, qul innama 'ilmuha inda rabbi fi kitab. Katakan Muhammad bahwa kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Kapan waktunya tidak akan pernah dijelaskan kecuali hanya Allah yang tahu. Kemudian tentang hari Jumat dan keterangan-keterangan yang lain itu sifatnya seperti ini. Karena di seluruh Jumat itu pakai dasar tenggelamnya matahari, insya Allah kiamat itu bersamaan. Jadi begini, kalau kita bahas kiamat, tentang harinya, tentang kapan waktunya, kita iktimat ala Allah saja. Selama kita membahas kiamat, dukun dan lain sebagainya, itu pasti tidak seperti yang kita bayangkan dan pasti salah. Makanya saya jamin orang-orang yang mempercayai utak-atik matuk tentang kiamat, saya jamin itu pasti salah. Karena dalam ayatnya sudah jelas, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada waktunya kapanpun ditentukan, itu tidak ada yang tahu. Illahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu. Apa? Pasrah kepada orang dan katakan iya. Banyak berdoa, banyak riyadhah. Kalau di pesantren, kalau ada anak yang sulit jodoh itu biasanya disuruh melakukan istikharah 40 hari, kemudian baca sholawat istikharah 40 kali selama semalam dan lain sebagainya. Itu termasuk bagian ikhtiar atau riyadhah. Yang paling gampang itu pasrah Pak Yai atau pasrah Anda, siapa yang Anda percaya, insya Allah dicarikan dan Anda tidak boleh menolak. Jawablah ya, insya Allah langsung dapat jodoh. Pertanyaannya. Assalamualaikum. Saya Diana. Pak Yai, saya mau tanya, apa hukumnya buat suami yang meninggalkan istri tanpa menafkahi lahir batin dan tidak diceraikan sudah dalam jangka 1 tahun, dan apa status istri saat ini? Mohon penjelasannya. Suami tidak, bagaimana? Tidak diceraikan. Piye pertanyaan. Istri tanpa menafkahi lahir batin. Meninggalkan istri atau meninggalkan suami? Meninggalkan istri. Menafkahi lahir batin dan tidak diceraikan sudah 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang tidak dinafkahi istrinya atau keluarga istri? Istrinya. Istrinya toh ya? Iya. Oke, sebentar. Sebenarnya kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi termasuk kewajiban suami adalah qawwamuna 'ala nisa. Jadi dia itu menafkahi. Menafkahi itu ada 2. Ada menafkahi zahir, yaitu menafkahi secara fisik, makanan fisik. Kemudian menafkahi batin, yaitu makanan yang
yang apa? Ya pokoknya nafkah batin wis anu lah. Enggak usah dibahas, semua sudah tahu. Jadi bagaimana kalau suami tidak menafkahi istri? Sebentar. Kalau batasan-batasan nafkah itu kita bahas yang mana dulu nih ya? Yang batin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak bahas tadi, sekali lagi nafkah itu ada dua, ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Yang kita bahas yang mudah dulu karena rujukannya mudah di kitab Hawashi Asyarwani juz 9 juz 7. Batasan suami tidak menafkahi batin istri itu kapan? Kalau menurut Syafi'iyah, kewajiban suami menafkahi batin istrinya itu 1 tahun 1 kali. Jadi setahun sekali bojomu kudu bokai najan ping pisan. Aja sampai melebihi. Ya, selebihnya disunahkan 1 tahun lebih dari 4 kali. Wa faidatu hifdzun nasal. Wa tafrihu ma yadurru hasbu wastifa'ul ladzati wa tamatu wa ya'lati fil jannah wa huwa aqdu tamlikin au ibahatun wajhani yadhharu atharuma fi ma law halafa lam yamliku syai'an walahu zaujatun wal asahu lahun sahaitsu la niyata 'alal awwal fa huwa malakali ayyan tafi'a lalil manfaati. Jadi hak bagi seorang hak istri untuk dinafkahi yaitu 1 tahun 1 kali. Itu untuk nafkah apa? Nafkah batin. Kemudian menafkahi suami menafkahi istrinya di samping itu kewajiban. Kalau kewajiban otomatis berdosa, Bu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dinar yunfiqu ar-rajulu fi sabilil khair. Ala yalihi. Jadi sebaik-baik sedekah adalah dinar yang seorang laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya. Itu di samping kewajiban juga menjadi sedekah. Jadi kewajiban suami. Lah, kalau di dalam hukum positif boleh mengajukan cerai seorang istri bila tidak dinafkahi oleh suami, baik nafkah zahir atau nafkah batin. Apa yang menjadi apa? Yo, kalau kewajiban yang berdosa kan gitu. Yang lain Mas, untuk urusan keluarga itu kita ada tema tersendiri yang tentang kebangsaan tadi apa? Status istri saat ini itu gimana? Mungkin kondisinya itu dia itu sekarang bingung. Aku piye kok ditinggal bocah? Jadi begini. Jadi statusnya bagaimana? Ketika seorang suami tidak memberi nafkah zahir atau nafkah batin, seorang istri boleh meminta cerai kepada hakim. Sampai datang ke PPN, kemudian PPN datang ke KUA minta satu bagaimana status saya, sedangkan suami tidak menafkahi. Kalau minta cerai namanya khulu. Gitu. Jadi Islam itu sebenarnya untuk menceraikan istri tidak hanya suami, tapi istri juga bisa menggunakan haknya untuk minta khulu atau minta cerai kepada hakim. Cuma namanya saja tidak talak, tapi namanya apa? Khulu. Terkait selingkuh tadi. Berarti apa tidak perlu meminta maaf secara langsung kepada suami dari orang yang zina ini tadi? Oh. Dan apa tidak perlu minta maaf kepada istri juga? Ini perselingkuhan, kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dosa perselingkuhan atau dosa berzina dengan orang yang sudah punya istri dan dia kalau sudah bertobat, maka tobatnya justru tidak boleh minta maaf kepada suami yang istrinya diselingkuhi, karena akan mengakibatkan dosa baru, kezaliman baru. Bagaimana? Cukup mendoakan suaminya, cukup mendoakan istrinya. Jadi membacakan Fatihah untuknya, berdoa kebaikan untuk suaminya, itu adalah tobatnya orang yang berselingkuh.
Jadi justru ketika sepurane bro yo aku tenan bro sepurane apa bojomu tak selingkuh. Enggak boleh, justru itu haram. Karena akan menimbulkan luka baru, menimbulkan kezaliman baru, menimbulkan dosa-dosa baru. Cukup dosa yang pertama kemarin berzina itu dikeker, diempet hubungan dia dengan Allah dan si pelakunya kemudian melakukan 3 hal yang telah saya bacakan dalilnya tadi. Itu kondisinya kalau sudah ketahuan. Walaupun sudah sama-sama tahu. Karena ada luka baru, ada kezaliman baru dan ada dosa-dosa baru setelah itu. Jadi orang Islam itu adalah orang yang diangkat derajatnya. Ketika kita izhar bidzunub, menampakkan dosa, itu artinya kita menjatuhkan keislaman kita itu sendiri. Jadi satirul uyub, orang muslim itu orang yang menutupi aib sesamanya. Jadi kalau sudah terbongkar ya ditutup lagi serapat-rapatnya. Jangan tambah ingin izhar, ingin ben ngerti kabeh ngono ya, itu sepurane itu bukan karakter muslim ya. Ya. Tentang jihad tadi. Indonesia itu negara Islam atau tidak, Ustaz? Indonesia itu negara Islam atau tidak? Terus kemudian jihad dalam arti berjuang untuk mengganti Pancasila menjadi daulah Islamiyah atau negara Islam itu apa dibenarkan? Negara Indonesia itu apakah negara Islam atau tidak? Terus sampai nape laopo nek ora Islam? Api jihad. Jadi gini, negara Islam itu ada 3 ketentuan. Ini saya baca di Hasyiah Jamal bahwa summa ra'aitu ar-Rafi'iyya wa ghairahu dzakaru naklan anil ashab. Kemudian aku melihat Imam Rafi'i dan yang lain itu menjelaskan bahwa dinukil dari Ashabus Syafi'i anna darul islami salah satu aqsamin. Jadi negara Islam itu ada 3 bagian. Qismun yaskunuhu al-muslimun. Yang pertama adalah yang dinamakan negara Islam adalah negara di mana penduduknya itu adalah muslim. Kemudian wa qismun fatahuhu wa aqaru ahlahu alaihi bijizyatin malakuhu. Aula. Kemudian yang kedua adalah bagian yang kedua adalah negara yang di situ penduduknya tidak Islam, tapi dimerdekakan oleh orang Islam, dipimpin oleh orang Islam, dan orang yang tidak Islam di situ diambil pajaknya. Baik diakui atau tidak, itu adalah negara Islam. Yang ketiga adalah wa qismun kanu yaskununahu summa ghalaba alaihil kufar. Yang ketiga adalah negara di mana dulu penduduknya muslim, kemudian diserang oleh orang kafir, dipimpin oleh orang kafir, tapi masyarakatnya masih muslim, maka negara itu juga masih dikatakan negara Islam. Jadi kalau Indonesia masih Islam atau tidak, Mas, berarti Mas? Islam toh, Mas. Negara Islam itu ada 3. Yang pertama adalah negara yang di situ penduduknya adalah mayoritas muslim. Berarti Indonesia sudah memenuhi syarat atau belum? Sudah. Yang kedua adalah negara yang penduduknya bukan Islam tapi dipimpin dengan undang-undang Islam, baik dengan pajak atau yang lain. Yang ketiga adalah negara yang pernah Islam kemudian dikalahkan oleh orang kafir sehingga dipimpin oleh orang kafir, tapi sebagian masyarakat besar adalah orang Islam. Itu juga negara Islam. Berarti negara Indonesia ini negara Islam atau tidak? Negara Islam. Terus apa tadi? Bolehkah apa? Enggak, pertanyaan yang kedua belum. Jihad itu sampai mengganti apa? Mengganti Pancasila menjadi daulah Islamiyah atau negara Islam. Apa dibenarkan? Begini ya.
jihad dengan target mengganti NKRI yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dengan Daulah Islamiyah itu dalam konteks kenegaraan di Indonesia itu tidak dibenarkan secara syariat. Karena apa? Karena jika itu dilakukan dan dipaksakan dilakukan, maka pasti akan menimbulkan kekacauan dalam berbagai aspek. Bermasyarakat, terjadi kekacauan di mana-mana, dan terjadi perang saudara yang justru semakin jauh dari target cita-cita jihad itu sendiri. Jadi melawan kemungkaran dengan kemungkaran itu tidak diperbolehkan. Saya bacakan takbirnya ya. Di sini di dalam At-Tasyrih Al-Janai Al-Islami juz 2 nggih. Wa ma'anal adalah syartun min syurutil imamah illa anna ar-ra'ya ar-rajih fil madzahibil arba'ah wa madzhabus syi'iyah az-zaidiyah. Jadi dan mazhabnya Syiah Zaidiyah juga wa tahrimul khuruj 'alal imam al-fasik al-fajir. Yaitu kesepakatan kita Ahlussunnah dan mazhabul arba'ah 4 mazhab ini termasuk juga Syiah Zaidiyah ini juga tahrimul khuruj 'alal imami al-fasiki al-fajiri. Mengharamkan kita keluar dari pemimpin yang fasik yang fajir. Mungkin kita punya pemimpin yang koruptor, mungkin punya pemimpin menteri-menteri yang koruptor, mungkin. Saya tidak menuduh. Tapi kalau kita memaksakan jihad untuk melengsarkan mereka dan mengganti negara dengan negara yang baru dengan Daulah Islamiyah ini, maka ini dilarang, diharamkan. Kemudian walau kana al-khuruju lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Walaupun tujuan kita mengganti negara ini dengan Daulah Islamiyah alasannya amar ma'ruf nahi munkar, tapi li annal khuruja 'alal imami yu'addi 'adatan ila ma huwa ankaru mimma fihi. Tetapi keluar dari imam, keluar dari negara itu biasanya akan mendatangkan kepada sesuatu yang lebih mungkar di dalamnya. Terjadi perang saudara, terjadi wa bihadza yamtani'u an-nahyu 'anil munkar li anna masyrutahu la yu'addi al-inkaru ila ma huwa ankaru min dzalika ilal fitan. Karena sesungguhnya nanti tercegahnya kita ini nanti kalau kita sampai mengganti misalkan, maka akan terjadi kemungkaran yang lebih mungkar, yaitu mendatangkan ilal fitan, terjadi banyak fitnah, wasifakid dima, dan pengalirnya darah peperangan, dan waqtirabil bilad, dan negara ini terjadi kekacauan, wa idlalil ibad, dan tersesatnya para rakyat, wa tauhinul amni wa hadamun nizam, dan lemahnya keamanan dan rusaknya stabilitas kenegaraan. Ini perlu. Jadi jihad dalam target itu sangat disalahkan. Apalagi Mas? Ini nyambung yang tadi. Suami sudah pernah menceraikan ke kantor agama, tapi tidak berlanjut karena suami tidak hadir. Akhirnya perceraiannya gagal dan tidak dikabulkan oleh jaksa. Dan katanya saya tidak sah bercerai. Terus apa saya masih berhak atas suami saya? Kalau suami tidak hadir 2 kali dalam persidangan, setahu kami undang-undang negara sangat melindungi wanita, dan ketika suami tidak hadir 2 kali ketika permintaan cerai, karena yang mengajukan adalah suami, maka digagalkan. Maka ibu kalau ingin bercerai, maka bisa mengajukan lewat khulu. Ibu yang mengajukan dengan syarat-syarat tertentu, maka akan sangat dimudahkan kalau memang sudah memenuhi tata cara perceraian. Kalau status suami pernah menceraikan, cerai itu dalam syariat agama tidak melalui pengadilan agama, tapi cukup seorang suami mengatakan kamu aku ceraikan, maka sudah terjadi talak dan Anda tidak berhak menjadi istrinya. Itu Ibu Diana. Sudah. Melanjutkan pertanyaan yang tadi apa seputar jihad. Siapakah musuh atau sasaran yang menjadi target jihad? Siapakah musuh atau sasaran menjadi target akhir dalam jihad? Sebenarnya target jihad itu tanpa kekerasan ya. Target akhir jihad. Jadi selama
negara itu baik-baik saja, maka jihad kita adalah mengajak dengan damai. Tapi kalau terjadi kekacauan, maka sasaran jihad adalah para pengacau yang mengganggu stabilitas negara dan yang berlaku anarkis. Itu sasaran jihad kita. Makanya sebisa mungkin jagalah negara NKRI dengan baik, jagalah bangsa Indonesia ini dengan baik. I'lam anna qital kufari wasilatun walaisa ghoyah. Memerangi orang kafir itu hanya sebuah jalan untuk terjadinya kebaikan, bukan sebuah akhir, bukan sebuah tujuan. Apalagi Mas, sudah dulu ya? Sudah